Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di videonya Rahma dan Nike. Hari ini kita akan belajar kembali tentang statistik, yaitu menganalisis data. Video ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Langsung saja yuk kita lihat materi hari ini. Tujuan pembelajaran pada video ini adalah agar peserta didik dapat menentukan median dan modus suatu kumpulan data, serta agar peserta didik dapat menentukan kuartil suatu kumpulan data. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang analisis data, kemudian untuk ukuran pemusatan data kita sudah belajar tentang mean atau rata-rata. Langsung kita lanjut saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang median. Apa sih itu median? Median adalah nilai yang berada di tengah-tengah pada suatu kumpulan data yang sudah diurutkan. Ingat ya adik-adik, ada clue-nya. Yang pertama, median itu berada di tengah-tengah. Kemudian syarat lainnya, datanya harus sudah diurutkan. Jadi, datanya harus sudah diurutkan dari data terkecil ke data terbesar. Misalnya nih, diketahui data yang sudah diurutkan sebanyak N. Kakak misalkan dengan data yang terkecil itu adalah X1 dan data yang besar itu adalah Xn. Kemudian, median itu letaknya tepat berada di tengah-tengah antara X1 dan Xn. Jadi median itu membagi dua daerah pada kumpulan data tersebut sama besar. Untuk mencari letak median, kita dapat menggunakan rumus. Letak median terletak pada data ke setengah dikali N plus 1. Dengan N adalah jumlah data pada kumpulan data. Sebagai contoh ya, kakak punya data nilai dari 7 siswa. Yang ditanya berapa sih median dari data tersebut? Datanya ada 5, 7, 6, 8, 7, dan 8. Gimana sih cara mencari mediannya? Langsung kita ikuti step-stepnya. Yang pertama, kita harus mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Ini ya, kita list dulu. Data yang paling kecil pada kumpulan data tersebut adalah 5. Kemudian setelah 5 ada 6. 6-nya ada 2 kali. Begitu juga dengan 7. 7-nya ada 2 kali dan 8-nya juga ada 2 kali. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari letak mediannya berada di data yang keberapa. Kita menggunakan rumus setengah dikali N plus 1. Dengan N-nya adalah 7, jadi setengah dikali 7 plus 1. Jadi mediannya terletak di data keempat. Data keempat itu berada di 7. Jadi mediannya adalah 7. Jadi di sini pengertiannya mediannya bukan 4, tetapi mediannya terletak pada data keempat, yaitu 7. Kemudian kakak punya contoh yang lainnya. Kita lihat ya. Kakak punya data tinggi siswa. Tinggi dari 10 orang siswa. Yang pertama harus kita lakukan untuk mencari median pada kumpulan data ini adalah kita mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Kita lihat dan kita selidiki berapa sih yang paling kecil tinggi siswanya, yaitu 150. 150 ternyata ada 2 siswa yang tingginya 150. Selanjutnya kita teliti lagi 153 dan selanjutnya ada 155 2 orang, kemudian ada 158 1 orang, kemudian ada 161 orang,
kemudian ada 163 satu orang, kemudian ada juga yang 165 satu orang, dan yang terakhir yang paling tinggi adalah 167. Setelah datanya kita urutkan dari data terkecil data terbesar, kita mencari letak median. Untuk mencari letak mediannya, kita menggunakan rumus yang tadi ya, setengah dikali N plus 1, dengan N-nya adalah 10. Berarti letak mediannya terletak pada data ke setengah dikali 11, yaitu terletak pada data ke 5,5. Nah, ini gimana Kak kalau datanya 5,5? Untuk letak data 5,5 itu berada di antara data ke-5 dan data ke-6. Oleh sebab itu, untuk mencari mediannya, kita dapat menjumlahkan kedua data tersebut, kemudian kita bagi dua, yaitu 155 ditambah 158 dibagi 2. Sehingga didapatkan mediannya adalah 156,5. Sampai sini ada yang ditanyakan belum? Kalau ada yang ditanyakan, boleh komen ya di bawah. Atau kalau tidak ada yang ditanyakan, kita bisa lanjut ke contoh berikutnya. Kita lanjut ya, contoh tentang median. Jadi di sini kakak ada soal, tentukan median dari data nilai ulangan matematika siswa kelas 8 SMP Kasih Bunda berikut. Sini kakak punya tabel dari data nilai ulangan matematika siswa. Tabelnya seperti berikut ya. Jadi pada tabel tersebut nilainya itu sudah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Dengan nilai terkecil adalah 6 dan nilai terbesar adalah 10. Kemudian karena datanya sudah diurutkan, untuk mencari mediannya langsung saja kita cari data letak mediannya. Kita menggunakan rumus ini ya. Letak mediannya adalah data ke setengah dikali N plus 1 dengan jumlah N adalah 25. Jadi data ke setengah dikali 26 adalah data ke 13. Untuk nilai 6 itu letak datanya masih data ke 5. Kita lihat untuk nilai 7 itu terletak di antara data ke-6 sampai dengan data ke-14, sehingga letak data ke-13 ada di sini. Jadi median pada data tersebut adalah 7. Gimana adik-adik? Apakah adik-adik sudah paham untuk mencari median? Kalau belum paham, boleh bertanya, boleh komen di video ini. Di sini kakak ada beberapa catatan atau langkah-langkah untuk mencari median. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengurutkan data dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Kemudian kita menentukan letak mediannya dengan menggunakan rumus letak median adalah data ke setengah dikali N plus 1, di mana N adalah banyaknya data. Langkah terakhir yang kita lakukan adalah kita menentukan nilai mediannya. Ketika kita sudah tahu nih letak datanya, data keberapa dari kumpulan data tersebut. Setelah belajar tentang median, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang modus. Jadi, apa sih definisi dari modus? Modus adalah nilai yang paling sering muncul dari suatu kumpulan data. Clue-nya adalah nilai yang paling sering muncul atau yang frekuensinya paling banyak dari suatu kumpulan data. Kakak ada contoh soalnya. Tentukan modus dari data berikut. Jadi datanya adalah 3, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 4, 7, 7. Kemudian untuk mencari modusnya kita dapat membuat list atau membuat tabel seperti berikut. Untuk 3 itu ada 1. Kemudian untuk 4 itu ada 2. Untuk 5 ada 1. Untuk 6 itu ada 1. Untuk 7 itu ada 3. Dan untuk 8 itu ada 2. Karena clue-nya dari modus adalah nilai yang paling sering muncul, maka modus dari kumpulan data tersebut adalah 7, yaitu sebanyak 3 kali munculnya.
Kemudian, di sini kakak ada diagram garis tentang data penerimaan siswa baru di SMP Cinta Bunda dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Di sini kakak ada pertanyaan, modus dari data di samping adalah, nah untuk diagram garis, dalam mencari modus kita bisa langsung melihat titik tertinggi dari diagram garis tersebut. Sehingga berdasarkan gambar, diagram garis atau grafik diagram garis di atas, maka yang paling tinggi titiknya terletak pada tahun 2018 yaitu sebanyak 450 siswa. Kemudian kakak ada soal lagi. Tentukan modus dari data nilai ulangan matematika siswa kelas 8 SMP Kasih Bunda berikut. Ini ya data nilai ulangan matematika siswa. Nilainya sudah diurutkan juga dari nilai terkecil ke nilai terbesar dengan jumlah siswa 25. Nah, untuk mencari modusnya bisa kita lihat secara kasat mata. Langsung kita lihat nih dari tabel. Yang paling banyak siswa atau yang paling sering muncul adalah 7 dengan banyaknya siswa atau frekuensi 9 orang. Sehingga modus dari data nilai ulangan matematika siswa kelas 8 SMP Kasih Bunda adalah 7. Sampai di sini apakah adik-adik sudah mengerti bahasan tentang modus? Kalau belum mengerti, boleh bertanya ya. Setelah belajar tentang modus, maka kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang ukuran letak data. Ukuran letak data yaitu kuartil. Pengertian dari kuartil adalah nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang sama besar. Kuartil sendiri dinotasikan dengan Q. Kuartil terdiri dari kuartil pertama atau kuartil bawah yang dinotasikan dengan Q1, kuartil kedua atau kuartil tengah yang dinotasikan dengan Q2, dan kuartil ketiga atau kuartil atas yang dinotasikan dengan Q3. Misalnya, diketahui data yang sudah diurutkan sebanyak N. Data tersebut adalah X1 sampai dengan Xn, di mana X1 adalah data yang paling kecil dan Xn adalah data yang paling besar. Kemudian, data tersebut kakak bagi 2 sama besar. Nah, disitulah letak Q2 atau kuartil kedua atau kuartil tengah. Selanjutnya dari Q1 sampai ke Q2 kakak bagi lagi menjadi 2 sama besar. Begitu juga dengan Q2 dan Qn kakak bagi juga menjadi 2 sama besar. Untuk data yang terletak di antara Q1 dan Q2 dan membagi sama besar itu namanya Q1 yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah. Dan untuk letak data yang terletak di antara Q2 dan Xn yang membagi 2 bagian sama besar itu disebut dengan Q3 atau kuartil ketiga atau kuartil atas. Untuk bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Jadi kuartil ini membagi banyak atau kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar. Untuk mencari letak kuartil ke I atau diberi lambang QI ditentukan oleh rumus sebagai berikut. Letak QI adalah data ke I dikali N plus 1 dibagi 4 dengan I sama dengan 1, 2, 3. I ini mewakili untuk Q1 mewakili kuartil bawah atau kuartil pertama, untuk Q2 mewakili kuartil tengah atau kuartil kedua, dan untuk I3 atau Q3 nanti akan mewakili kuartil atas atau kuartil ketiga. Contohnya nih, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah kita mengurutkan data. Datanya yaitu 5,
kemudian 6-nya ada 2 kali, 7-nya ada 2 kali, dan 8-nya ada 2 kali, dengan N sebanyak 7. Kemudian untuk mencari Q1 dapat kita substitusikan ke rumus. Letak Q1-nya yaitu data ke 1 dikali 7 plus 1 dibagi 4. Yaitu data ke-8 dibagi 4, yaitu data ke-2. Sehingga nilai Q1-nya adalah 6, karena 6 merupakan data kedua dari kumpulan data tersebut. Selanjutnya untuk mencari Q2. Untuk mencari letak Q2, kita juga menggunakan rumus yang sama dengan menggantikan I-nya dengan 2. Sehingga didapatkan untuk Q2 adalah data keempat. Data keempat adalah 7. Selanjutnya kita akan mencari nilai Q3. Letak Q3 didapatkan dengan mensubstitusikan nilai 3 ke rumus. Sehingga didapatkan 3 dikali N-nya adalah 7 plus 1 dibagi 4. Sehingga didapatkan letak Q3 adalah data ke-6. Data ke-6 pada kumpulan data tersebut adalah 8. Jadi di sini kita sudah dapat menentukan Q1, Q2, dan Q3. Selanjutnya kita akan menjawab soal tentang kuartil. Jadi di sini kakak punya soal, tentukan kuartil dari data nilai ulangan matematika siswa kelas 8 SMP Kasih Bunda berikut ini. Kuartilnya yang ditanya adalah kuartil 1, kuartil pertama, kuartil 2 atau kuartil kedua, dan kuartil ketiga atau Q3. Jadi di sini kakak punya data nilai ulangan matematika siswa. Di sini data yang sudah diurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar dengan jumlah atau N atau banyaknya siswa sebanyak 25 orang. Selanjutnya untuk mencari letak masing-masing kuartil kita dapat menggunakan rumus berikut. Untuk letak Q1 kita dapat mencari data ke 1 dikali 25 ditambah 1 dibagi 4. Data ke 26 dibagi 4 yaitu data ke 6,5. Data ke 6,5 letaknya adalah data ke 6 dan juga data ke 7. Pada tabel, data ke 6 dan 7 itu terletak di sini. Q1 berada di antara data ke 6 dan data ke 7. Q1-nya itu adalah 7. Selanjutnya kita mencari letak Q2. Untuk data Q2 terletak pada data ke-2 dikali 25 plus 1 dibagi 4 atau terletak di data ke-52 dibagi 4 terletak di data ke-13. Data ke-13 juga terletak di 7. Mengapa demikian? Karena 7 itu merupakan data ke-6 sampai dengan data ke-14. Sehingga untuk Q2 berada di data ke-13 yaitu 7. Selanjutnya kita akan mencari kuartil atas atau Q3. Q3 didapatkan dengan mencari letaknya menggunakan rumus 3 dikali N plus 1 dibagi 4 atau terletak di data ke-19,5. Data ke-19,5 itu merupakan data ke-19 dan juga data ke-20. Apakah letaknya juga di 7? Kita lihat dulu. Untuk 7 itu sampai data ke-14. Kemudian untuk 8 itu sampai data ke-20. Sehingga data ke-19,5 itu terletak di 8. Jadi Q3-nya itu berada di antara data ke-19 dan juga data ke-20. Sehingga nilai Q3 adalah 8. Sampai sini apakah adik-adik sudah mengerti tentang kuartil?
Kalau belum, di sini kakak ada ringkasan untuk langkah mencari kuartil. Yang pertama, urutkan dulu data dari nilai terkecil ke nilai terbesar, kemudian tentukan letak kuartil. Letak kuartil dapat ditentukan dengan menggunakan rumus ini. Letak QI, data ke I dikali N plus 1 dibagi 4 dengan I 1, 2, dan 3. Setelah kita mendapatkan letak datanya, data keberapa, baru kita menentukan nilai kuartilnya. Demikianlah pembelajaran tentang median, modus, dan kuartil pada video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Apabila adik-adik ingin bertanya, boleh mengirimkan pertanyaan ke Facebook dan YouTube channel Rahma Siska Utari dan juga Instagram Ama Utari. Untuk kritik, saran, komentar juga sangat saya harapkan demi perbaikan video ini ke depannya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.